Masih dalam kitab Taharah. Saya langsung bacakan saja hadisnya. Hadis nomor 185, tepatnya urutan 11 dalam bab kita ini, kitab bersuci, sahih li ghairihi, atau dia tersahihkan karena dibantu oleh riwayat-riwayat yang lain, dari Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi, فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة." Baik, kita akan masuk ke terjemahan hadis ini. Masih berhubungan dengan masalah wudu. Dan kita sudah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, ada dua kalau tidak salah pertemuan, semuanya tata cara wudu dan juga keutamaan-keutamaannya. Termasuk keutamaan terakhir yang kita bahas adalah setiap tetesan air dari air wudu itu akan membersihkan dosa-dosa. Tentu yang dimaksud sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar butuh taubat nasuha. Taubat nasuha sudah sering kita sebutkan. Syaratnya kata Imam Nawawi rahimahullah 3. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi berbohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambah dengan syarat keempat, yaitu sibuk dengan amal soleh, supaya tidak kembali kepada kesalahan yang sama. Karena dosa-dosa itu hanya akan dilakukan di waktu-waktu lalai saja. Tapi kapan seseorang lagi memadatkan waktunya dengan kegiatan, walaupun itu adalah kegiatan yang mubah saja, misal ngobrol sama temannya, atau dia jalan ke satu tempat untuk belanja, atau dia lagi makan, maka pada saat itu dia sudah menutup pintu-pintu dosa sebenarnya. Karena ada kesibukan. Dosa itu hanya datang di masa-masa lalai, lagi santai, lagi nggak ada aktivitas. Gitu. Salah satu pembersih dosa adalah wudu. Dan wudu ini sudah kita katakan usahakan dikerjakan walaupun tidak ingin sholat. Termasuk untuk wanita haid. Ya. Karena ada perintah untuk berwudu misalnya sebelum sholat. Ya. Sebelum tidur. Misal. Atau memang berwudu di waktu-waktu yang kita anggap diri kita lagi emosi misalnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu kan. Siapa yang mau tidur kemudian dia berwudu, tentu ini masuk wanita haid atau tidak haid. Laki-laki atau perempuan. Intinya dia berwudu sebelum tidur. Maka Allah akan titipkan malaikat di situ bersamanya. Setiap kali dia balik kiri dan kanan, malaikat itu memohon ampun untuknya. Kemudian juga tentang masalah wudu pada saat emosi misalnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian sedang marah, dia berdiri duduklah. Kalau masih marah, baringlah. Kalau masih marah juga, berwuduklah. Karena itu adalah gangguan syaitan dan wudu menghilangkannya. Sebagian ulama berpegang pada hadis yang terakhir ini adalah, setiap kali kita merasa ada emosi ya, dan sulit untuk mengontrolnya, maka segera redamkan dengan air wudu. Begitu juga dengan masalah demam, pada saat orang demam. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia kan biasa kompres ya. Sebenarnya wudu yang paling bagus. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, jangan kalian mencela demam, karena demam itu membersihkan dosa-dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Dan kalau kalian sedang, dalam hadis lain, kalau kalian sedang demam, dinginkan dengan air. Ya, karena sungguhnya dia adalah tiupan panas api neraka. Nah, bersihkan dengan air ini bisa dengan mandi, bisa dengan kompres mungkin di Indonesia, tapi juga wudu. Tapi wudu masuk dalam masalah ini. Apalagi memang sebagian ulama sudah mengadakan penelitian, titik-titik wudu ini seperti telapak tangan, mulut, hidung, wajah secara umum, kepala dan kaki, ini semua titik-titik yang ada urat-urat saraf yang bisa menyegarkan badan. Termasuk kalau orang mengantuk, ya. Termasuk kalau ada waswas syaitan untuk melakukan dosa dan seterusnya. Ya. Kenapa saya mengatakan orang wanita haid juga boleh berwudu, gitu kan? Karena ada hadis yang menceritakan tentang
bolehnya orang berwudu dalam keadaan junub. Seperti waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah pagi hari selepas subuh dia mengatakan, ya Rasulullah, saya semalam tidur dalam keadaan junub, tidak sempat mandi. Tapi sebelum subuh mandi, lalu kemudian saya sholat subuh sekarang. Maksudnya apakah boleh saya tidur dalam keadaan junub, belum mandi? Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah, asal kau uduk dulu sebelum tidur. Padahal dalam keadaan junub kan, dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh apa-apa sekarang. Nggak boleh sentuh Quran karena junub. Tapi Nabi tetap suruh uduk. Berarti uduk bisa saja bagi wanita haid dan nifas, gitu kan? Tapi bukan untuk sholat. Tapi untuk aktivitas yang lain. Di antaranya tadi menjaga wudhu sebelum tidur. Kemudian juga wudhu pada saat emosi, ngantuk. Dan apalah kira-kira. Atau ada keinginan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena memang, atau mungkin dalam keadaan malas. Ya. Kalau sudah terasa malas mau ibadah, wudhu. Karena biasanya membuat malas ibadah itu bukan hanya syaitan. Tapi memang dasarnya ada dosa-dosa. Kalau Bapak Ibu coba bertobat, beristighfar kepada Allah, maka yang dimunculkan oleh Allah pertama kali, semangat untuk ibadah. Kalau misalnya selama ini Bapak Ibu nggak pernah sholat malam, terus coba bertobat, beristighfar 100 kali, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya, bersedekah supaya Allah maafkan kesalahan, terus tiba-tiba terkaget malam hari. Ya, itu berarti sudah ada tanda-tanda, insya Allah tobat kita diterima. Karena kita terdorong untuk bangun di waktu yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala disembah pada saat itu. Hamba-hambanya pada mohon ampun, yang bertaubat dari dosa-dosanya, hamba-hambanya yang punya hajat menyampaikan kepada Tuhannya, hamba-hambanya minta tolong pada saat itu dia minta tolong. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis, ya, hadis sahih tentang sepertiga malam, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kata Nabi SAW, dan Allah berfirman kepada para malaikat, adakah hambaku yang punya hajat saya penuhi? Adakah yang minta tolong, saya tolong, dan adakah yang bertaubat atau istighfar, saya maafkan. Hadis ini lebih pekah daripada hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya menjelaskan bahwasanya setiap anggota wudhu mengeluarkan dosa. Tapi di hadis ini lebih dirincikan lagi. Saya bacakan terjemahannya tadi hadis yang sudah saya bacakan. Dan saya berharap tentu Bapak Ibu, walaupun tidak mengerti bahasa Arabnya, pada saat saya sedang baca hadisnya diikuti. Ya, supaya sekaligus belajar untuk melihat dalam bahasa Arab seperti apa gitu ya. Jadi kita sekaligus belajar itu. Terjemahannya, apabila seorang hamba berwudu, kata Nabi SAW, lalu dia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Apabila dia beristinthar, istinthar itu mengeluarkan air wudu dari hidung. Kalau menghirupnya, kita waktu itu sampaikan satu cakupan tangan, setengah masuk ke mulut, setengahnya dihirup ke hidung. Kalau menghirupnya ini namanya istinsyak. Ya. Tapi kalau sudah dihirup dengan tangan kanan, air di hidung, kita sunnahnya mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Nah ini mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat dari hidung kita, sisa air itu, bahasa Arabnya istinthar. Nah ini disebutkan dalam hadis. Dan kalau hamba itu beristinthar, dalam kurung mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Ya mungkin pada saat kita tidak sengaja lewat di sebuah tempat hirup bau masakan yang haram, ada orang masak babi, ada orang apa dan segala macam itu. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya. Jadi apa yang semua dilihat oleh mata, pada saat yang haram kita cuci muka, jatuh semuanya sampai ke pelupuk mata. Bisa maknanya adalah dia keluar dari tempat-tempat yang tersembunyi, ya, sehingga bersih semua dosa-dosa tersebut. Kemudian dikatakan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua telinganya. Jadi perbedaan dengan riwayat yang sebelumnya, itu tidak disebutkan kepala. Yang ada hanya telapak tangan menjatuhkan dosa, kumur-kumur dan juga wajah serta kaki. Di sini lebih terincikan karena bagian kepala pun berarti kalau kita usap, apa yang pernah kita berpikir dari pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, itu semua dosa-dosa dibersihkan dengan air yang
mengusap kepala. Makanya sunnahnya ditarik dari bagian depan sampai ke tengkuk, leher bagian belakang, ditarik kembali ke depan, baru kemudian jari telunjuk masuk ke dalam lubang kuping dan ibu jari putar di belakang kuping. Ini semua dua sisi tentunya ya. Karena satu saya pegang mikrofon jadi saya enggak contohkan. Baik. Kemudian dikatakan apabila dia mengusap kepalanya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Hadis ini riwayat Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Hadis ini seperti biasa kita coba akan bedah lagi. Yang pertama yang kita bisa ambil bagaimana keutamaan wudu dan bagaimana setiap muslim dianjurkan menjaga. Muslim dan muslimah untuk menjaga wudu setiap saat. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dalam pembukaan kita. Mau tidur dalam keadaan emosi. Apalagi kalau tidak ada hukum atau udzur syar'i seperti ibu tidak haid, tidak nifas. Maka lebih dianjurkan lagi. Ya. Apalagi ibu juga yang sering aktivitas di luar rumah. Maka daripada setiap mau sholat wudu lagi. Selalu begitu, ini kerepotan harus buka jilbab. Lagi di mall kan repot. Kalau sudah wudu sebelum keluar rumah sangat nyaman. Apalagi ada juga yang pernah kita pelajari hukum massul khuf. Mengusap kaos kaki. Ya. Jadi boleh mengusap di atas kaos kaki. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki udah dalam keadaan wudu. Misal mau keluar rumah wudu dulu. Terus ibu pakai kaos kaki. Kan yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan misalnya. Nah pada saat keluar dari rumah, maaf ngeluarin angin atau sempat kebelet mau buang air besar, buang air kecil, masuk. Lalu uduk lagi. Nah uduknya semua anggota tubuh tetap basuh air kecuali kaki. Kaos kaki nggak usah dibuka, diusap bagian atasnya. Itu kan kemudahan. Daripada harus buka lagi kaos kaki, buka lagi semuanya gitu kan. Itu contoh. Maka ini pelajaran pertama yang kita harus ambil. Bagaimana anjuran dalam agama Islam, setiap muslim dan muslimah selalu dalam keadaan wudu dan bersuci. Dan tentu pasti lebih baik orang yang meninggal dalam keadaan berwudu dengan tidak, gitu kan? Secara otomatis karena kita sudah tahu wudu ini akan menjatuhkan dosa-dosa. Ruginya apa pada saat kita berwudu setiap saat, batal wudu lagi, jatuh lagi dosa-dosanya, terus begitu. Apalagi kita tidak pernah tahu kadar dosa kita berapa banyak. Dan wudu ini cukup banyak ya, selain sholat 5 waktu sudah kita jelaskan tadi, mau tidur, lagi marah, lagi malas, banyak sekali ya poin-poin yang bisa kita niatkan untuk berwudu. Sama tadi kalau mau biologis ya, habis biologis tidak belum mau mandi, juga kalau mau mengulangi hubungan biologis itu sebagaimana dalam hadis disebutkan. Kalau seseorang ingin mengulangi biologisnya maka berwuduklah karena itu akan lebih memotivasi dia. Berarti banyak sekali manfaat daripada wudu dan banyak anjurannya. Pelajaran kedua adalah bagaimana gugurnya dosa-dosa hamba dengan berwudu. Bahkan dosa-dosa itu ya dari hadis ini terjelaskan kalau bersembunyi dan ada di kulit atau di tubuh kita. Artinya bekasnya. Jadi setiap kali orang buat dosa ada bekasnya. Kalau matanya sering lihat yang haram ada pada matanya, hidungnya sering lihat itu ada pada hidungnya, terus begitu. Di antaranya akan sering ada penyakit, ada masalah gitu kan. Allahu a'lam, ini pandangan saya saja. Saya melihat ada ulama-ulama yang pernah kami duduk di majelisnya di Masjid Nabawi. Dan ada di antara mereka yang sudah meninggal, ada yang masih hidup sampai sekarang. Itu Masya Allah kalau bicara pakai mikrofon di masjid kita pikir orang ini suaranya mungkin 20-30 tahun. Karena lantang sekali. Begitu kita dekat jenggotnya sudah putih semua, orangnya sudah tua. Tapi matanya terang, suaranya lantang. Jalan dengan tegapnya, karena memang dia enggak gunakan tubuhnya dalam kemaksiatan. Dia enggak gunakan itu, dia gunakan dalam ketaatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Nah sebagian ulama menghubungkan ini dalam ilmu tazkiyatun nafs, ya, dalam pensucian jiwa. Mereka mengatakan banyaknya penyakit yang datang dalam tubuh justru karena ada dosa di situ. Ya. Maka sering disuruh wudu agar bersih bekas-bekasnya. Seperti kotoran-kotorannya enggak ada. Gitu kan. Dan subhanallah orang yang sering wudu ini kata ulama walaupun dia berkulit gelap, hitam, misalnya orang dari Afrika, tetap ada cahaya Allah berikan. Jadi seperti nyaman kita melihatnya, interaksinya sama dia nyaman gitu kan, seperti itulah. Walaupun orang itu putih, kelihatannya bersih, tapi kalau jarang wudu maka hilang cahaya dari dirinya gitu kan.
Itu yang dimaksud dengan, atau pelajaran kedua, jatuhnya dosa-dosa, ya, bersihnya dosa. Ini satu hal yang baik. Jadi dimaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Pelajaran yang lain yang diambil yang ketiga adalah potongan terakhir hadis yang dikatakan setelah jatuh semua dosa-dosa dari anggota tubuhnya, kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ibu memang lebih afdal sholat di rumah. Tapi selama ada masjid dan bisa, pergi saja. Walaupun sesekali gitu loh. Misal sholat subuh gitu kan, dekat rumah. Kayak ini misalnya rumah ini Masya Allah masjid di depan. Tinggal melangkah. Misal bagi masjid, sholat yang mampu saja. Misalnya sholat subuh. Jangan ada kehilangan karena banyak sekali keutamanya ke masjid. Banyak sekali. Masjid sedikit jauh, naik mobil. Ada juga keharmonisan dan romantis sendiri. Orang jalan berdua ke masjid. Sama-sama, ajak anak-anak. Dan tidak harus Ramadan saja itu. Dan bisa di waktu-waktu lain. Atau mungkin kalau padat sekali jadwal, oke lah, Sabtu Ahad. Masa enggak ada yang bisa dalam sepekan ke masjid kan gitu. Karena kita masuk ke rumah Allah, beda. Jadi jangan dilihat bangunan fisik masjidnya. Tapi siapa pemilik rumah atau masjid itu yang sedang kita datangi. Makanya Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW kalau wudu mau sholat wajahnya merah kayak orang ketakutan dan segan sekali. Orang-orang sekitarnya sampai bertanya, kenapa anda ini? Takut apa? Gitu. Kata dia, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke istana raja siapa? Ini pencipta dan raja alam semesta. Jadi mereka saking khusyuknya, tunduknya dengan Allah, sampai merasa seperti itu. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Lalu kemudian dia ke masjid, lalu dia sholat, dapat pahala haji lengkap. Begitu ya. Ada artikel kemarin saya dapat itu, kalau Bapak Ibu ketik, judulnya 7 amalan beribadah haji. Ya, saya sempat baca diantaranya masalah sholat itu. Itu insya Allah sangat besar keutamaannya gitu ya. Jadi ke masjid ini adalah keutamaan. Termasuk masuk dalam masalah ini karena disebut masjid adalah merawat masjid itu. Ya, merawat masjid. Bagaimana kita punya andil lah, mungkin ada kerannya rusak, mungkin karpetnya kotor, mungkin panas, belum ada AC-nya, sumbanglah kesempatan gitu ya. Al-Quran, buku-buku agama, ya. Banyak hal, dispenser, ya. Mungkin ditaruh di masjid sehingga orang-orang kalau lagi nunggu maghrib isya bisa minum di situ, dan segala macam hal. Ini contoh-contoh saja. Maka itu semua masuk dalam masalah ini, termasuk tempat wudhunya ya. Jadi jangan cuma tahu menghina masjid, itu pernah saya sampaikan. Masuk ke situ di masjid, kalau kita temukan masjid itu kotor. Lalu kita mengatakan masjidnya kotor ya, siapa yang sedang Bapak Ibu hina? Pemiliknya rumah itu. Sekarang orang kalau datang ke rumah ini, lalu dia keluar rumahnya kotor misalnya, pasti tuan rumahnya yang disinggung, bukan tamunya gitu kan. Maka kita sedang menyinggung Allah. Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu, supaya Allah mau kita dapat pahala, bukan menghina. Jadi seakan-akan Allah titip ini, rumahku ada yang satu kotor nih, urus deh. Kita mampir sholat, oh karpetnya kotor. Udah langsung berpikir pahala apa yang saya bisa dapatkan. Panggil marbotnya, ini karpet, masjid berapa luasnya? 7 kali 7, 10 kali 10, berapalah? Oke, saya belikan karpet ya Pak, ini karpetnya diganti aja. Ambil karpet itu, sudah sepakat, gantikan, cari pahala. Saya yakin ini tidak terlalu mahal lah gitu ya. Kalaupun mau rame-rame, ajak teman-teman, mungkin di grup ya ada. Ini ada masjid nih, saya lagi sholat, karpetnya kotor, ayo kita keroyokin yuk, misal. Kan jadi banyak orang berbuat amal soleh. Datangi satu tempat, ganti karpetnya. Anggaplah karpet itu dipakai setahun. 365 hari orang mengerjakan sholat 5 waktu. Belum lagi tarawihnya, belum Jumatnya, belum segala macam hal. Itu luar biasa pahala. Jadi coba punya andil gitu. Masuk ke dalam masjid, panas AC-nya. Saya pernah gitu masuk masjid, di daerah Tebet sini juga. Waktu itu ada taklim Senin siang. Tapi sekarang sudah selesai, saya sholat di musola. Terus panas. Saya langsung panggil marbotnya, Pak. Kenapa panas Pak? Oh ini periodnya belum diisi. Berapa biayanya? Sekian. Ini Pak. Saya datang minggu depan udah dingin, enak. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapat hanya begitu saja gitu. Jadi jangan malah menghina, tapi bagaimana kita perbaikin itu. Saya pernah masuk masjid juga begitu, ada kerannya bocor. Saya lihat orang lalang nggak ada yang perhatikan itu. Saya panggil marbotnya, Pak kenapa ini Pak? Oh rusak, berapa kerannya satu sekian? Ini Pak uangnya. Sekalian ini Pak ya ini biaya buat Bapak kerjain. Subhanallah sholat setelahnya sudah selesai. Orang pakai wudhu anggap 1 bulan lah keran itu. Sebulan kita dapat pahala orang wudhu berapa banyak gitu.
dan seterusnya gitu kan. Maka peduli dengan masjid ini penting. Dan itu tentu juga tanda-tanda keimanan. Allah Subhanahu wa taala melarang selain orang-orang beriman mengurus rumahnya. Bahkan diharamkan orang-orang musyrik untuk mengurus masjid. Tidak ada urusannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah orang-orang musyrik Mekah. Mereka enggak layak lagi mengurus Masjidil Haram. Digantikanlah oleh orang-orang beriman. Jadi ini dikatakan kemudian berjalannya ke masjid. Berarti kita disuruh ke masjidnya itu ya. Dan sholatnya di sana berarti itu sudah tambahan pahala. Dalam arti kata tadi sudah wudhu membersihkan dosa, juga ada pahalanya wudhu itu sendiri. Plus kalau dia jalan ke masjid ada pahala sendiri, plus juga dia sholatnya ada pahala sendiri.